Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ada di Facebook, kemudian di YouTube, Siap Sanksi dampak negatif, dampak daripada kenaikan BBM. Pertalite naik dari 7.650 per liter menjadi 10. Kemudian taluk solar naik dari 5.150 per liter menjadi 6.800. Pertama naik dari 12.500 menjadi 14.500 per liter. Sebetulnya di sini ini kenaikan harga BBM ini Kompas.com tanggal 3 bulan 9 2022 Bapak Jokowi, pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia. Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN. Dan di sini, kemudian menurut anggota Komisi 5 DPR RI Suryadi Jaya Purnama di media Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, menurutnya banyak opsi lain yang bisa diambil pemerintah untuk menghemat anggaran, Dia berpendapat kenaikan BBM secara makro akan mengakibatkan inflasi. Suryadi mengatakan BBM ini dibutuhkan untuk transportasi, sehingga biaya mobilitas barang, jasa, dan orang akan meningkat. Dampak yang perlu dipertimbangkan adalah inflasi. Otomatis angka kemiskinan akan bertambah karena standar perhitungannya akan berubah. Apalagi kebutuhan BBM ini salah satu yang utama di beberapa sektor seperti transportasi yang tidak hanya berdampak pada mobil pribadi tapi juga sarana produksi. Kayak gini. Kita berangkat dari rumah. Di rumah kita rutin masuk kantor, pergi ke kantor, pulang, kemudian kendaraan untuk kita mengantar anak ke sekolah, semuanya itu merupakan suatu aktivitas yang rutinitas dan rutinitas. Ada juga yang menyindir di Facebook, rokok aja 2 bungkus sehari rata-rata 50.000. Kemudian jus saja sanggup beli cuman modal 10.000 yang disebut, ya. Ya gini, kenapa kita sebut logika orang-orang dulu? Anda coba aja minum jus setiap hari, ya. Anda minum jus 10.000 harganya segitu. Anda punya keluarga 5 orang dalam satu rumah, berarti 50.000 per hari. Apa mungkin anda ini minum jus setiap hari? Tuh. Kemudian dianggap rokok, ya. Rokok, ya, itu bisa dijadikan sebagai sebuah dibilang positif, betul juga diminta kita untuk menguranginya, kan? Kemudian
sadar atau tidak, itu membuat kita menjadi dungu, ya. Jadi kalau masalah seperti ini, nah ini saja, ya. Dalam satu lingkaran, dalam satu lingkaran, ya. Ini satu lingkaran. Pertalite naik, minyak naik, ya. Orang membawa, jangan dulu orang, ya, untuk memproduksi sebuah makanan atau minuman atau apapun butuh bahan bakar. Itu satu, ya. Jadi jangan kita lihat kedunguan kita. Itu satu. Yang kedua, otomatis kebutuhan tenaga kerja akan minyak, kebutuhannya taruhlah stabil, harga minyak BBM sudah naik, otomatis ini biaya untuk beli BBM terpaksa harus mengurangi biaya-biaya lain sebelum gaji meningkat. Nah, sebelum gaji upah meningkat, tentu harus mengetiskan diri dulu, harus mengurangi yang lain. Dan begitu akhirnya ini. Jadi jangan kita anggap itu suatu kedunguan. Ini kalau kita bilang kedunguan bagi kita ini. Kalau kita anggap sama dengan harga jus begini, itu sama dengan harga rokok ini, itu mah dungu tuh akhirnya kan. Jadi kenaikan BBM ini akan berdampak terhadap semua produksi naik. Nah, contoh kita nih, kalau kita mau ngirim nanti kopi-kopi kita lah, ini kopi-kopi kita otomatis akan naik. Nah, kemudian kita beli, ini salah satu contoh, ya. Kita beli kertas dan naik, beli tinta, nah, padahal dalam satu buah ini nih, satu buah ini aja nih yang merek, harga tinta naik, harga printer naik, harga stikernya naik. Nah, ini udah satu kan, ini lagi harga produksi ini oleh orang lain, orang yang memproduksi ini tinggi, naik, ya. Kemudian upah tenaga untuk orang yang mengerjakan ini naik, ya. Kemudian biaya pemesanan kita, biaya kirim naik, harga naik. Nah, jadi berimplikasi, berdampak semua kepada kita. Dan di satu sisi kenaikan harga BBM ini minimal untuk menstabilkan neraca keuangan negara itu, ya. Tetapi bagi kita, apalagi kami yang rakyat biasa, UMKM, UKM, tentu akan berdampak sekali terhadap kita.